akbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Sang Putra Gurun Pasir yang pada hari Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur. Nabi Allah yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan rumah besar bagi keberagaman. 6 kamar resmi, ratusan aliran kepercayaan, ribuan suku dan jutaan perbedaan cara pandang hidup berdampingan dalam satu ikatan bernama persatuan. Namun hadirin, di era digital 5.0, persatuan itu sedang diuji, bukan oleh senjata, bukan oleh penjajahan, melainkan oleh narasi digital. Potongan video tanpa konteks, potongan dalil tanpa hikmah, bahkan opini tanpa tanggung jawab. Hadirin, agama yang sejatinya perekat sosial perlahan dipersempit menjadi alat legitimasi emosi. Yang viral seringkali bukan pesan damai, melainkan ujaran yang memancing amarah. Yang ramai dibagikan bukan hikmah, melainkan hujatan yang membelah umat. Padahal hadirin, bangsa ini berdiri bukan di atas keseragaman, tetapi di atas kerukunan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Menjaga Persatuan dan Kerukunan Umat Beragama di Era Digital. Berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Asma binti Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang boleh tidaknya berbuat baik kepada ibunya yang masih musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan tegas dan jernih. Tetaplah engkau berbuat baik kepada ibumu, wahai Asma binti Abu Bakar. Inilah Islam hadirin. Berbeda keyakinan tidak membatalkan kemanusiaan. Berbeda agama tidak menghapus kewajiban berbuat adil. Pesan ini sangat relevan dengan Indonesia hari ini, di mana gesekan antar umat beragama seringkali dipicu bukan oleh ajaran agama, melainkan oleh provokasi digital yang memelintirnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menegaskan, La yanhakumullahu 'anil birri wasilati wal 'adli ma'al ghairil muslimin. Allah tidak melarang berbuat baik, menjaga hubungan dan berlaku adil kepada yang musyrik, baik keluarga maupun masyarakat luas. artinya kerukunan bukan kompromi akidah, tetapi implementasi akhlak Islam. Namun hadirin, realitas hari ini justru berlawanan. Di media sosial kita mudah tersulut, gemar melabeli, cepat mengafirkan hanya karena perbedaan tafsir, pilihan atau identitas. Emosi mendahului akal, Curiga mengalahkan hikmah. Maka Al-Quran tidak membiarkan relasi sosial berjalan tanpa arah. Ia menurunkannya ke rumusan yang tegas. Dalam tafsir Al-Munir menegaskan, kita diperintahkan membangun hubungan sosial dengan kebaikan, keadilan, dan ihsan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu bukan hanya sekedar pujian moral, melainkan fondasi stabilitas bangsa. karena keadilan melahirkan kepercayaan
kepercayaan. Dan kepercayaan melahirkan persatuan. Sepakat hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskannya, orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang berbahagia. Dalam konteks Indonesia hari ini, banyak konflik agama bukan lahir dari perjumpaan langsung, tetapi dari ras digital, kerukunan rusak di layar, bukan di lapangan. Karena itu hadirin, menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama bukan hanya tugas tokoh agama, tetapi tanggung jawab setiap jempol dan setiap narasi dari setiap umat beragama. Data Kementerian Agama mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 mencapai 76,47% dan negara menargetkan 78% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029. Artinya jelas, kerukunan bukan hanya slogan, melainkan agenda strategis nasional. Namun pertanyaannya, apakah kita umat beragama menjadi penopang kenaikan indeks itu atau justru menjadi variabel perusaknya? Ketika jari lebih cepat daripada akal, Ketika emosi lebih lantang daripada hikmah, ketika dalil dipotong lalu disebar tanpa adab, maka kerukunan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu unggahan media sosial. Karena dalam pandangan Al-Quran, kerusakan sosial tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada krisis iman dan runtuhnya takwa kolektif. Ketika adab ditinggalkan dan keadilan diabaikan, maka yang terancam bukan hanya relasi antar individu, tetapi masa depan sebuah negeri. Dan di titik inilah Allah menurunkan kaidah agung tentang hubungan iman, takwa dan masa depan sebuah negeri. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum walakin ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Sekiranya
penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa barokah tidak hanya bermakna materi, tetapi mencakup keamanan, stabilitas sosial dan ketentraman peradaban. Keberkahan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari iman, takwa, dan akhlak sosial yang dijaga secara moderat. Persatuan melahirkan berkah, Kerukunan menghadirkan rahmat. Sebaliknya, provokasi melahirkan kehancuran. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama adalah amanat Al-Quran, fondasi keutuhan bangsa, benteng dari konflik digital, bahkan jalan menuju keberkahan nasional. Maka marilah hadirin, kita jaga agama dengan akhlak, kita jaga perbedaan dengan keadilan, dan kita jaga Indonesia dengan kerukunan. Sepakat hadirin? Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami menutup syarahan ini dengan salam, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Anak santri membaca Quran, duduk rapi di atas tikar, Mari jaga tali persaudaraan, hidup damai penuh sabar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi